Acara Diseminasi Budaya Positif Jumat 7 Juni 2024 dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Banjar, yang saya hormati teman-teman, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Banjar yang berkesempatan hadir pada acara ini yang saya hormati pula. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu, kami mohon Bapak untuk berdiri. Bapak Ibu, kami mohon untuk tetap berdiri. Kita lanjutkan dengan doa bersama. Saya pimpin dari sini. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu, sekali lagi masih tetap berdiri. Kita dengarkan sama-sama lagu Mas Guru Penggerak. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Banjar. Untuk waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, rekan-rekan CGP Jalan Guru Penggerak yang hari ini akan mendestinasikan terkait aksinya. Ini bagian gimana? Aksi nyata ya? Aksi nyata modul 1 ya? Modul 1.4. Ya, ini mengingat-ingat kembali karena materi saya dulu juga ini hampir sama kegiatannya. Jadi ini salah satu kewajiban dari rekan-rekan kita yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Salah satunya seperti yang sudah disampaikan di Marsnya juga, di samping belajar juga bergerak, kemudian juga di dalamnya dia langsung berbagi. Itulah tugas dari rekan-rekan kita dalam pendidikan guru penggerak. Dan hari ini dari tim, karena masing-masing punya pendamping atau pengajar praktik yang masing-masing ini didampingi mendesainasikan. Jadi salah satu dari modul 1.4 mendesainasikan terkait materi yang saya kira ini perlu kita bangun bersama atau perlu kita gunakan bersama, bukan hanya untuk BK saja, tetapi semua guru wajib tahu terkait materi ini. Materi ini sudah sempat kita sharing dulu, sempat kita saya sendiri yang sampaikan dulu ya terkait perubahan mindset kita. Ini tentang budaya positif. Bagaimana kita menghadapi anak-anak kita yang kekinian yaitu Gen Z dan Gen Alpha yang mungkin berbeda perlakuannya. Berbeda dengan kita dulu ya. Mungkin kalau zaman kita dulu berhadapan dengan guru masih dengan fisik ya. Kalau saya mungkin sudah ada, mungkin ada bapak ibu yang senior yang masih dengan penggaris ya. Penggaris dan penghapus. Jadi masih dengan fisik. Kemudian kalau kami mungkin sudah ada ya, sudah berkurang fisik masih. Tapi keluarga masih ya. Kalau saya masih menghadapi bapak almarhum yang dengan kayu soto dengan dikejar pernah. Nah, tapi kalau berikutnya zaman sekarang menggunakan itu rasanya tidak pas lagi. Akan semakin mental ya, bahkan akan resikonya semakin jauh kalau dengan kekerasan. Dan inilah salah satunya perkembangan zaman sekarang. Dan ternyata ini ilmunya sudah ada dari dulu yang sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Sayangnya kita mengabaikan ini. Nah, inilah yang digali kembali, dikuatkan kembali di pendidikan guru penggerak, dari perubahan mindset kita menghadapi anak-anak kita, kemudian potensi dan berikutnya. Ini salah satu materi yang sangat penting. Ya, kalau sebelumnya ini mungkin adalah salah satu ilmunya BK, sekarang ini semuanya wajib mengetahui. Karena kita di kelas juga akan menghadapi kasus-kasus yang sama seperti seorang guru BK ya. Kalau guru BK mungkin hanya di psikologi, kalau kita mungkin di pembelajaran. Dan saya kira ini bukan hanya bisa diterapkan di kelas saja, di tugas kita kedinasan, ini juga bisa kita terapkan di keluarga, menghadapi anak-anak kita. Mungkin sebagian besar sudah berkeluarga, sudah punya anak, menghadapi anak milenial yang harus dengan cara seperti ini. Jadi ini adalah salah satu materi yang sangat penting. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Walaupun tidak semua ya, karena ini terbatas. Mudah-mudahan nanti karena kita ada 8
CGV ya. Ini adalah Bapak CGV, yang lainnya mungkin nanti di sharing di grup CGV yang lain. Walaupun materinya sama. Karena kalau semuanya nanti berulang-ulang agak bingung juga. Lebih baik berbagi seperti ini, nanti lebih fokus, yang lainnya juga akan lebih fokus juga bagi. Jadi sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan CGP, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu untuk mendampingi rekan-rekan kita yang sedang belajar. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik untuk rekan-rekan mengikuti jejak mereka. Tidak berat Bapak Ibu, karena di sini kita akan ada salah satunya itu berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Mungkin kalau bahasanya tidak terlalu berat, hanya perlu mengatur waktu saja. Demikian mungkin yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat belajar, selamat berdesiminasi, kemudian jangan sungkan-sungkan untuk menggali lebih dalam terkait materi-materi yang disampaikan sebentar. Kalaupun mantap, mungkin disimpan saja dulu, nanti mungkin saya carikan waktu untuk lebih memperdalam lagi. Karena ini materinya lumayan padat, Sekali lagi demikian, dengan mengucapkan melalui kita masuk destinasi budaya positif cara berpenggerak angkatan 10 Jumat 7 Juni 2024 dengan pengacara KP Pak April Pak Priawan, dari Pak Ketut Eli Sastrawan, kemudian Bu Yulita Nur Amalia dan Desa Anita Rencana Adi. Saya buka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Sebelum acara ini dimulai, bukan bermaksud bagaimana, seumpama Bapak ada kesibukan yang mendesak, Bapak boleh mendahului. Tapi kalau Bapak ada waktu, boleh di sini. Ya. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak Ibu, kegiatan diseminasi lanjut pada pemaparan materi. Jadi dalam kegiatan ini kami berkolaborasi dengan peserta calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Inten Kencana Adi dan Ibu Nur Yulita, untuk memaparkan materi yang berkaitan dengan budaya positif. Saya sendiri akan membawakan 2 materi berdasarkan pembagian. Ada 6 materi di sini, yaitu 1-2 saya yang membawakan, kemudian 3-4 dibawakan oleh Bu Nur, kemudian materi 5-6 yang akan dibawakan oleh Ibu Intan. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa materi budaya positif ini meliputi ada disiplin positif atau restitusi, kemudian ada teori motivasi, kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Sebelum materi ini kita lanjut, marilah kita pertama-tama mendengarkan video berikut ini. Proses penanaman padi merupakan salah satu teknologi yang penting dalam peradaban
Baik, terima kasih telah menonton tadi. Bapak Ibu, dari proses penanaman padi oleh Bapak petani itu, kita implikasikan pada diri kita sebagai pendidik, bahwa padi, bibit padi itu ada yang bibitnya unggul, ada yang bibitnya kurang unggul. Tetapi semuanya itu ditanam di tempat yang subur. Nah, di tempat yang subur itu diharapkan padi-padi itu tumbuh dengan baik semuanya. Apa yang dilakukan oleh Bapak petani? Bapak petani hanya memelihara tumbuhnya padi tersebut, memisahkan mereka atau menghilangkan dari gangguan-gangguan tanaman-tanaman pengganggu. Kemudian semua padi itu baik yang unggul maupun tidak unggul itu diberikan pupuk yang sama, perawatan yang sama, sehingga semuanya akan menghasilkan beras yang baik bagi petani tersebut. Dialihkan ke sekolah, Bapak Ibu, petani itu adalah kita sebagai guru, sedangkan siswa itu adalah bibit padi tersebut. Di semua siswa yang ada di sekolah ini karakternya berbeda. Ada karakter baik, ada karakter yang kurang baik. Tetapi kita sebagai guru memberikan perhatian yang sama kepada mereka. Tidak membeda-bedakan, ini siswa saya yang terbaik, ini siswa saya karakternya kurang baik, saya lebih cenderung kepada yang baik, saya tidak cenderung kepada yang tidak baik. Tidak boleh begitu. Kita mengharapkan siswa yang karakternya baik, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita menuntun mereka dengan cara yang sama. Kita tuntun siswa yang karakternya baik agar dia tidak terbawa atau tertarik oleh karakter yang kurang baik. Biarkan dia tetap mempertahankan dirinya menjadi lebih baik, bahkan meningkatkan kebaikannya. Kemudian ada siswa yang kurang baik, kita luruskan, hindari mereka biar tidak menjadi kurang baik, lebih kurang baik lagi, akan menjadi siswa yang jahat nanti ke depannya. Oleh karena itu, di sekolah ini adalah lahan yang subur, lahan bagi siswa-siswa tersebut, sehingga mereka tamat di sini akan menjadi siswa memiliki karakter yang baik. Ya, petani mengharapkan padinya akan menghasilkan hasil yang bagus. Kita pun sebagai guru menginginkan siswa kita akan tamat menjadi siswa yang memiliki karakter yang baik. Jika itu yang bisa kita laksanakan, maka berkaitan dengan budaya positif tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita sekarang introspeksi diri. Kira-kira kita berada di sini itu apa yang memotivasi kita? Apakah kita hadir di sekolah ini dimotivasi oleh gaji? Apa dimotivasi karena kita kurang pekerjaan? Apakah kita hadir di sekolah ini termotivasi oleh hal-hal yang lain yang berasal dari luar, sifatnya berasal dari eksternal? Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hadir di tempat ini mengikuti diseminasi ini, apa yang memotivasi? Apakah tidak enak sama teman, tidak enak sama Bu Nur, tidak enak sama Pak Kepala Sekolah, tidak enak sama kami Pak Ewo? Aduh, sejujurnya ya, Pak Erik masih tergelak hati. Apakah itu yang memotivasi Bapak hadir di sini? Bapak yang renungkan diri sendiri. Wah, saya ikut nanti dapat saya di sana gratis. Apakah itu? Maaf ya, cuman nebak-nebak saja gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah dia memotivasi saya hadir di sekolah ini tiap hari? Jauh-jauh menempuh jarak 45 menit sampai 50 menit pagi-pagi jam 6 berarti. Apa yang memotivasi saya? Saya sendiri yang tahu. Apakah saya takut dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah apabila terlambat? Apakah saya takut mendapat sanksi dari sekolah apabila saya terlambat? Apakah saya takut absensi saya hijau muda? Nanti terpengaruh dengan Sikepo, nanti terpengaruh dengan PMM. Apakah itu yang memotivasi saya hadir sini? Bapak Ibu juga berpikir demikian. Apa yang memotivasi Bapak di sini? Bapak Ibu masuk kelas tepat waktu, memberikan pembelajaran, proses pembelajaran kepada siswa dengan baik sekali. Apa yang memotivasi? Itu sekarang kita berpikir ke sana. Bapak Ibu sekalian, ada 3 motivasi yang menyebabkan kita melakukan ini semua. Apa yang kita lakukan pasti ada motivasinya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi yang bersumber dari internal. Kalau motivasi dari eksternal, yang paling rendah itu adalah kita hadir melakukan sesuatu itu karena takut ketidaknyamanan atau hukuman.
sekolah, jelek sana, bapak kepala sekolah nyebeng gitu, berpikir, marah bapak ini. Apakah itu yang menyebabkan? Apa yang memotivasi bapak ibu bisa lambat ke sekolah, atau mendahului pulang, atau tepat waktu pulang? Apa yang motivasi? Kalau kita termotivasi karena ketidaknyamanan atau hukuman, si kepo nanti bermasalah, PNM nanti bermasalah, tunjangan tidak dapat dan sebagainya. Berarti kita termotivasi oleh faktor eksternal karena ketakutan tidak nyaman atau hukuman. Siswa juga demikian. Apa yang motivasi dia tidak terlambat masuk? Apa yang motivasi dia belajar dengan giat? Itu ada. Inilah tahapan yang paling terendah. Kita terpaksa melakukan itu karena takut hukuman. Motivasi yang kedua, ada orang melakukan sesuatu karena termotivasi karena imbalan, karena penghargaan, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dan sebagainya, ingin dapat uang. Oh, ada lomba, saya ikut lomba, biar nanti saya dapat juara, biar nanti saya dapat uang, biar nanti saya disalami bapak kepala sekolah, biar nanti saya diumumkan di lapangan. Itu ternyata masih merupakan motivasi yang berasal dari eksternal. Saya sekarang mengerjakan Skipo, belum tanggal 25, belum tanggal 20 saya sudah selesai mengerjakan Skipo. Apa yang memotivasi tersebut? Biar tunjangan saya tidak bermasalah, biar nanti saya disanjung oleh teman. Woi Pak Yani, duluan sekali, belum tanggal 25 Skipo-nya udah selesai. Apakah itu yang memotivasi saya menyelesaikan Skipo itu lebih awal? Apakah ada sanjungan, woi Pak ini rajin sekali, jam berapa bangun, jam berapa jalan, bisa pagi-pagi di sekolah? Apakah itu yang saya harapkan? Ada sanjungan dari teman. Pak ini ikut lomba begini, nanti dapat uang, uangnya besar sekali kalau dapat juara. Apakah itu yang memotivasi saya ikut lomba? Bapak Ibu, kalau itu yang memotivasi saya, berarti saya masih terpengaruh oleh motivasi eksternal. Gara-gara ada uang, gara-gara ingin disanjung, gara-gara ingin dapat penghargaan, salaman sama bapak kepala sekolah dan sebagainya, itu masih belum baik. Tapi tingkatannya lebih tinggi daripada motivasi dari adanya ketidaknyamanan. Nah, sekarang Bapak Ibu merenungkan antara satu dan dua itu yang mana yang menyebabkan Bapak termotivasi untuk melakukan tindakan yang Bapak lakukan. Sekarang kami di sini ikut guru penggerak. Apa yang memotivasi kami ikut guru penggerak? Apa yang memotivasi Bapak Ibu hadir di sini tadi? Ya, saya datang ke sana. Apa motivasinya? Silakan Bapak renungkan sendiri. Ada motivasi yang ketiga. Motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu memikirkan diri sendiri ketika pagi, siang, dan sore Bapak Ibu melakukan sembahyang? Siapa yang memaksa Bapak Ibu melakukan trisade pagi? Siapa yang memaksa Bapak Ibu untuk merayakan hari raya gabungan? Adakah yang memaksa? Itu kesadaran muncul dari dalam diri Bapak sendiri. Udah kalian udah jam 6, saya sembahyang dulu. Nggak ada yang memaksa ibu, teman, Pak Eli sembahyang udah jam 6, nggak ada yang begitu. Tetapi muncul dari kesadaran sendiri, kita harus syukur kepada Tuhan. Sekarang sudah kelompok gabungan, saya harus persiapkan sediain banten, rencana beli daging babi untuk persembahan, kemudian dan sebagainya, itu yang persiapan gabungan. Sapi, bikin jajan ketan, jajan pepelan dan sebagainya, cari pisang untuk persiapan. Siapa yang menyuruh? Siapa yang memaksa Bapak Ibu melakukan itu? Tidak ada. Terus siapa? Kesadaran dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tingkat
pendidikan ini kita menginginkan menjadi orang seperti apa? Saya sudah baca puisi misalnya. Saya ingin menjadi Samargantang. Samargantang pembaca puisi dari Kabupaten Tabanan itu sudah keliling dunia membawakan puisi yang bertajuk spiritual. Tidak ada yang masa saya ingin membaca puisi, ingin menjadi Samargantang. Tidak ada. Saya sendiri yang ingin seperti beliau. Mungkin Bapak Ibu di sini yang jago IT ingin menjadi seperti Bill Gates, ya, menghasilkan prosesor bukan prosesor Microsoft ya. Mungkin Mark Zuckerberg gitu ya. Saya nggak bisa menyebutkan yang penemu atau pencipta Facebook. Mungkin ingin menjadi Faisal Tanjung, yang pemilik Trans TV, gitu ya, media Trans TV. Kemudian ingin menjadi yang lain, silakan. Itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada paksaan. Inilah yang dikatakan motivasi terbaik. Murid-murid masuk pagi tepat waktu dari hasil kesadaran sendiri. Tidak ada ketakutan saya akan dihukum disuruh keliling lapangan lain. Tidak ada begitu. Murid-murid rambutnya rapi berasal dari kesadarannya sendiri. Tidak ada begitu melihat Bapak Wakasiswaan melihat dengan tanpa senyuman murid akan takut. Tidak berasal dari sana, tapi muncul dari dalam diri sendiri. Saya melakukan kesalahan, saya meminta maaf kepada Bapak Ibu. Itu bukan Bapak Ibu yang minta, saya sendiri yang sadar melakukan kesalahan itu, sehingga saya meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, demikian Bapak Ibu, ada 3 motivasi yang menyebabkan kita melakukan sesuatu. Yang paling rendah itu takut karena nanti dihukum, ganjar hukuman. Yang kedua, kita mengharapkan imbalan atau diapresiasi atau diberikan penghargaan. Dan yang ketiga, kita dari dalam diri sendiri. 1 dan 2 itu motivasi dari eksternal, yang ketiga motivasi dari dalam. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Eksplorasi mandiri di sini disebutkan. Bila ada seorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Bapak Ibu kan pernah begitu. Jadi maaf ya saya melakukan salah. Nah sini, nggak apa-apa, lupakan saja. Tetapi pada sisi orang yang minta maaf itu masih merasa bersalah. Nanti itu dijelaskan oleh kalau nggak salah Bu Intan atau Bu Nur ya. Kita menghindari siswa itu merasa bersalah. Nah memang kita sekarang banyak tantangan ya, tapi itu kita lakukan demi menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita, yang ada di kelas kita. Bapak Ibu, karena waktu, nah ini adalah slide sedikit gambaran. Apa yang memotivasi saya bersedia hadir pagi-pagi untuk menjadi pembina? Apakah saya takut kepada Bapak Kepala Sekolah? Gitu ya. Apa yang motivasi saya untuk mau membantu kegiatan literasi? Apa yang motivasi saya untuk mau mengajarkan Canva kepada siswa? Nah, semuanya saya sendiri yang tahu. Apa yang motivasi saya untuk di lomba? Apakah ini mendapatkan ucapan selamat dari Bapak Sekda? Kemudian memotivasi saya untuk ikut pertandingan di SMK 1 Singaraja. Apa motivasi saya untuk mendapatkan lomba tersebut dapat juara? Apakah karena penghargaan? Apakah karena mendapat piala? Apakah karena mendapatkan uang? Dan sebagainya. Saya sendiri yang tahu. Begitu juga Bapak Ibu melakukan sesuatu, Bapak Ibu sendiri yang tahu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang pindah kepada materi kedua, yaitu restitusi. Bapak Ibu di sini sampaikan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau Bapak Ibu menangani siswa, langsung memberikan konsekuensi, langsung menghukum mereka, berarti kita belum melakukan restitusi. Kita dikatakan sudah melakukan restitusi apabila kita bisa membangkitkan rasa bersalahnya pada siswa,
untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya dia, itu berarti Bapak sudah melakukan restitusi. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui dia sudah berubah? Nanti disampaikan oleh Ibu Nur atau Bu Intan ya. Apakah kita sebagai pemantau, apakah kita sebagai manajer, apakah kita sebagai pembuat rasa tidak nyaman dan sebagainya, nanti disampaikan di sana. Jadi langkah-langkahnya itu ada. Mengapa siswa melakukan kesalahan tersebut? Ada juga. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Menebus kesalahan artinya, kemarin kan ada siswa yang merusak pintu kamar mandi. Ya, terus siswa itu misalnya berpikiran, Pak, maaf Pak, kemarin saya buka pintunya karena emosi, saya tendang pintunya, rusak. Saya sekarang merasa bersalah Pak, boleh saya mengganti pintunya? Berarti menebus kesalahan, siswa itu merasa impas dia. Saya merusak pintu kamar mandi, kemudian saya ganti pintunya. Berarti itu impasnya dia melakukan kesalahan dengan membayar apa kesalahan yang dia perbuat. Itu belum bagus. Tetapi yang diharapkan dalam restitusi itu adalah siswa itu berjanji tidak akan mengulangi lagi, muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa ada tekanan, tanpa ada ancaman. Awas kalau kamu nanti melakukan hal yang sama, orang tua kamu akan panggil ke sekolah. Itu berarti dia terpengaruh oleh adanya ancaman. Tanpa ada kata-kata seperti itu, siswa dari dalam dirinya sendiri, termotivasi dari dalam dirinya sendiri, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Restitusi memperbaiki hubungan. Ketika siswa melakukan kesalahan, membuli temannya menangis, temannya menjadi minder dan sebagainya, apakah dia cukup hanya meminta maaf kepada korban? Ya, kalau meminta maaf dan dimaafkan oleh korban, tetapi masih ada jarak, korban itu tidak mau lagi bergaul dengan yang melakukan kesalahan. Saya mengumpul teman misalnya, kemudian saya minta maaf, dimaafkan, tetapi orang itu tetap menilai saya orang yang perlu dipikirkan untuk didekati. Saya tidak mau dekat sama Pak Edik, nanti saya dipukul. Dia sudah minta maaf, saya maafkan, tapi kedepannya apa jamin dia tidak melakukan hal yang sama? Ada kekhawatiran seperti itu wajar. Tetapi memperbaiki hubungan artinya saya mampu meyakinkan korban yang saya lakukan itu percaya lagi sama saya. Wah, ini kelihatannya sudah berubah ya. Dan beberapa kali saya coba untuk bercerita, ngobrol bareng, ya basa-basi. Ternyata dia menunjukkan perubahan. Jadi itulah yang dinamakan restitusi. Siswa yang melakukan hal tersebut, terima dia di dalam golongan kita sendiri. Jangan disisihkan dia. Selama dia sudah menunjukkan adanya perubahan, memperbaiki diri, tidak melakukan kesalahan itu lagi, berarti dia sudah ada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Orang yang sudah di penjara, keluar lepas dari penjara, apakah kita sisihkan dia, sampingkan dia, kucilkan dia? Tidak. Selama dia sudah menunjukkan perbuatan baik, etika baik, kita terima. Sampai kapan kita akan menjudge dia menjadi orang yang salah? Nah, itulah restitusi itu muncul kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana tugas Bapak Ibu nanti menciptakan hal ini kepada siswa, sehingga seperti Pak Tani tadi ingin mengharapkan padi itu tumbuh menghasilkan beras yang unggul. Mungkin beras yang bibitnya tadi unggul, berasnya bagus, yang tidak unggul tetap dia menghasilkan beras walaupun tidak sebaik beras yang dari bibit unggul. Demikian juga siswa kita di sini. Ada karakter yang sudah terbentuk di sekolahnya dengan baik, di rumahnya dengan baik. Ada karakter siswa yang karakternya tidak terbentuk dengan baik di rumah. Kita di sekolah ini bertanggung jawab untuk menuntun mereka tidak sampai jatuh lagi lebih jauh karakter yang kurang baik.
Bapak Ibu, eh, karena waktu ya, sebenarnya materi ini enak sekali disampaikan. Saya langsung saja, restitusi adalah tawaran bukan paksaan seperti yang saya sampaikan tadi. Awas nanti kalau melakukan hal itu lagi, saya akan panggil orang tua kamu. Itu berarti paksaan, tawaran. Ya, kamu nanti ingin menjadi manusia seperti apa? Oh Pak, saya ingin menjadi orang yang baik Pak. Saya ingin menjadi seperti ibu saya Pak. Kalau begitu munculkan kesadaran dari dalam diri Anda. Lakukan hal yang terbaik sehingga kamu nanti ke depannya menjadi manusia yang berkarakter baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kita sebagai guru, ada siswa yang ketika kita ngajar, ada siswa yang senyum-senyum di belakang, goda-godani temannya, jahilin temannya. Apa yang mendasari dia melakukan itu? Apakah dia tidak nyaman ketika saya mengajar di sana? Apakah dia tidak betah, dia ngantuk atau sebagainya? Kita sebagai guru ingin mencari tahu apa sih yang menyebabkan dia melakukan itu. Salah satunya adalah kebebasan. Dia ingin bebas di sana. Di rumahnya tidak mendapat kebebasan, makanya di sekolah dia melakukan itu. Kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan? Nah, demikian nanti dijelaskan lebih panjang. Baik Bapak Ibu. Lanjut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Istilah restitusi yang lain adalah disiplin positif. Disiplin, taat terhadap aturan, taat terhadap waktu, taat terhadap kewajiban, taat terhadap tugas dan sebagainya itu adalah disiplin. Positifnya bagaimana? Positifnya muncul kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Saya taat terhadap aturan, tidak ada yang memaksa saya untuk mentaati aturan itu. Saya sadar sendiri. Taat hadir tepat waktu di sekolah, tidak ada yang memaksa saya. Karena sudah terbiasa bangun tanpa ada alarm, bangun pagi, mandi, siap-siap, tancap gas jalan sampai di sekolah, sarapan, tunggu jam untuk masuk kelas, itu sudah terbiasa, terpola jadinya. Itu tidak ada paksaan. Ya, muncul dari dalam diri sendiri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kembali ke karakter. Kita ingin menghasilkan siswa-siswi kita yang di sekolah ini begitu dia tamat memiliki karakter yang positif. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Bapak Ibu sekalian, kita memberikan pilihan kepada siswa di dalam menangani permasalahan. Nah, kemarin saya mencoba melakukan segitiga restitusi. Nanti akan disampaikan oleh Bu Intan bagaimana mengatasi menerapkan segitiga restitusi itu kepada siswa yang bermasalah. Kemudian ada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita terima dia, jangan langsung dikucilkan. Ini ada masalah seperti di gambaran kemarin, Yudane terlambat masuk atau begitu juga bolos, ditangani dengan cara restitusi. Ini ada Siva, kemarin dia dibully di kelas 10-8, melaporkan mengadu kepada saya. Bagaimana apa yang dilakukan Siva kepada teman yang membullynya? Dia marah, dia menggunakan kata-kata kasar untuk diberikan kepada pelakunya. Kemudian disampaikan di sana, apakah cara itu benar? Apakah Siva masih ingat dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas? Siva nanti ke depannya ingin menjadi manusia seperti apa? Menjadi orang seperti apa? Kalau siswa membalik, membahas perlakuan temannya itu, berarti itu tidak akan memutus rantai perselisihan. Caranya gimana? Nah, nanti dijelaskan oleh Bu Intan. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang membatasi untuk penyampaian materi motivasi dan restitusi, saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Saya tidak terlepas dari kesalahan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Dan tutup dengan Prabha Santi. Om Santi 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 Om.
Semangat pagi, Bapak Ibu. Semangat pagi, Bapak Ibu. Nah, kok lemes ini ya? Saya ulangi sekali lagi ya. Semangat pagi. Oke, nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, staf pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pula, terima kasih sudah berkenan menghadiri undangan kami dalam kegiatan. Kita lihat dulu ya, belum ditayang. Dalam kegiatan hari ini adalah kami mendapat tugas melaksanakan aksi nyata dalam menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Ya, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Erik tadi bahwa dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ada beberapa konsep inti yang harus kita pahami dan kita terapkan. Pak Erik tadi sudah menyampaikan tentang motivasi dan restitusi. Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Oke. Sebelumnya supaya lebih semangat lagi, saya ada pantun. Boleh minta cakapnya? Nanti cakapnya yang semangat ya. Warung demen Bu Aryani. Fortuna Manajemen Bapak Ari. Mana cakapnya? Bertemu lagi di kegiatan hari ini. Kegiatan diseminasi, belajar, berbagi, dan diskusi. Sebentar ya Bapak Ibu. Bagaimana ya? Barangkali ada yang mau menyumbang pantun? Baik, Bapak Ibu, lanjut saja ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah mendengar nggak keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas. Oke. Oh, yang sering kita dengar peraturan kelas gitu ya. Oke. Nah, kenapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Gimana tuh kira-kira? Kan sudah ada peraturan kelas, kenapa harus ada keyakinan kelas? Yang mana yang kita pakai? Gimana? Gimana? Ada yang mau berpendapat? Kenapa? Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Gimana? Nggak terbayang ya Bu ya? Oh ya, Pak Terima. Gimana Pak Terima? Iya. Peraturan dibuat dari yang punya kuasa untuk mengatur yang tidak punya kuasa.
melanggar aku dihukum. Akhirnya dia menaati, tapi dari luar ada takut hukum. Ada juga anak yang dia aku mau jadi anak biar dipuji oleh bu guru biar dipuji oleh pak guru biar jadi murid teladan. Itu ingin mendapat penghargaan. Ya, jadi itu teori ekstrinsik dari luar. Ada dua itu ya, karena menghindari hukuman dan rasa tidak nyaman karena perbuatan yang dilakukannya dan karena mendapat penghargaan. Gitu. Oke, kemudian yang paling bagus itu yang intrinsik berasal dari dalam diri. Ya, berasal dari dalam dirinya. Berasal dari dalam dirinya nilai-nilai yang ada yang dia yakini. Dia meyakini nilai-nilai dan menghargai dirinya sendiri untuk menjadi apa yang dia inginkan, itu yang bagus Bapak. Nah, tugas kita dalam keyakinan kelas ini adalah mengkondisikan agar anak-anak itu punya keyakinan menjalankan peraturan dalam bentuk kesepakatan sehingga bisa memberikan motivasi intrinsik, ya, sehingga akhirnya akan terbentuk budaya positif di sekolah. Ya, sampai di sini Bapak Ibu. Oke, bisa dilanjutkan slide-nya. Ya, tadi sudah ya. Sekarang mengenai saya nanya, yang naik motor tadi siapa di sekolah? Bu Adi, Pak Budi. Bu Adi kan dekat ya. Pak Budi tadi pakai helm apa enggak? Oke, Bu. Oke, kenapa Pak Budi pakai helm? Kalau saya telinga saya terdengar. Oh, berdengung. Oke. Siapa lagi yang pakai helm? Bu Adi. Kenapa Bu Adi nggak pakai helm? Malu sama suaminya. Oh, ibu bayang kaki. Oh, Bu Sri. Kenapa Bu Sri? Oke, mengikuti peraturan lalu lintas. Oh, Pak Trima? Saya pakai untuk menjaga keamanan kelas. Menjaga keamanan. Oke, bagus sekali jawabannya. Silahkan. Ya, nah jadi kelihatan bedanya itu. Kalau Bu Sri Mulyani tadi katanya begitu ada aturan. Bu Adi malu sama suaminya Pak polisi. Ya, nah itu kalau tidak ada Pak suaminya, Bu Adi pakai helm enggak? Oke, jadi kalau nggak ada Pak polisi nggak pakai helm, kalau nggak ada drone nggak pakai helm, itu motivasinya dari luar. Itu ekstensif. Beda dengan Pak Budi dan Pak Trimi. Ya, itu dari dalam karena supaya saya ini pingin nggak masuk angin, ingin sehat. Kemudian Pak Trimi supaya aman, itu kan untuk aku ingin aman. Ya, itu dari intrinsik dari dalam. Nah, kita harapkan anak-anak juga begitu. Ya, kita ajak mereka membuat keyakinan kolektif. Nah, kita lihat. Nah, jadi di sana ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal dimanapun berlaku. Tak hanya di Indonesia aja. Ya, di luar negeri tetap itu nilai-nilai kebaikan yang universal seperti itu. Ya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa manapun dari sara itu ya. Jadi nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal yang berlaku dimanapun kepada siapapun dan saat bagaimanapun. Itu adalah dasar untuk membuat keyakinan. Ya, kemudian dengan keyakinan seseorang itu dia akan lebih termotivasi. Seperti saya sebutkan tadi, walaupun dia nggak ada, walaupun peraturan yang nggak ada, walaupun yang melihat nggak ada, tapi dia tetap berada pada nilai-nilai positif itu karena ada motivasi dari dalam diri. Nah, sekarang bagaimana dengan siswa kita? Bagaimana dengan siswa kita? Apakah siswa kita sudah memahami nilai-nilai kebajikan dari peraturan yang ada? Atau mereka terpaksa karena takut, ya, sehingga hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tanpa makna. Yang kita harapkan yang mana? Yang kita harapkan adalah yang pertama, ya. Jadi anak-anak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, jadi kalimat-kalimat positif. Kemudian tidak terlalu banyak sebaiknya keyakinan kelas itu, ya, agar mudah diingat dan dipahami. Kita pilih yang poin-poin, gitu ya. Kemudian diterapkan di lingkungan, kemudian semua anggota kelas itu berkontribusi dalam menyumbang nilai-nilai yang akan diterapkan di kelas itu. Kemudian bersedia meninjau kembali apakah nilai ini mau ditambah atau mungkin kita evaluasi sebaiknya kita tambah yang lain, kurang kita ganti. Silakan Pak. Nah, silakan Bapak Ibu, ini adalah pengalaman saya membuat keyakinan kelas di kelas 11 IPA 2. Ini adalah video pengalaman saya membentuk keyakinan di kelas. Mari kita saksikan bersama Bapak Ibu.
Jadi kan pada saat sudah terkumpul wilayah yang sama kan anak-anak, jadi kita pilih di sana Bapak Ibu. Jadi kalau ada 2, 3 kita satu saja kita pasang ya. Di tahap menyeleksi nilai-nilai yang akan kita sepakati. Saya minta murid untuk memberikan bisa memadai dapat belajar disiplin. Demikian Pak Ibu, koprol-koprolnya mana? Demikian Bapak Ibu pengalaman saya yang bisa saya bagikan ketika mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya konsep yang berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, sebelumnya saya tanya dulu. Kita pasti ketika di kelas bertemu dengan macam-macam anak, ya. Nah, kalau misalnya kita melihat ada anak yang tidur di kelas, apa yang kita lakukan? Apa yang pernah Bapak atau Ibu lakukan ketika melihat anak tidur di kelas? Gimana? Pak terima. Ya, bangunkan agar mengikuti kegiatan. Dibangunkan. Ada lagi, Pak Budi. Pak Budi ketemu siswa tidur di kelas tuh, saya ambil HP, saya foto. Pada saat foto itu kan minimalnya ketawa, ini dia bangun ya. Pas dia bangun langsung interogasi. Diinterogasi. Ya. Tapi kita yakin dan sadar ya bahwa semua yang dilakukan oleh anak-anak itu pasti ada alasannya. Sepakat Bapak Ibu? Iya, pasti ada alasannya. Alasannya apa? Ada yang memotivasi dia untuk melakukan sesuatu itu. Nah, inilah akan kita bahas di sini. Kebutuhan dasar manusia yang memotivasi dia melakukan sesuatu.
Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini biasanya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, nah menurut teori kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kita lihat sama-sama. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian kebutuhan atas kasih sayang dan diterima. Yang ketiga kebutuhan kebebasan dalam menentukan pilihan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Kita lihat satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya. Jadi dalam tubuh kita, gitu ya. Misalnya tentang kesehatan, rumah, makanan, itu untuk bertahan hidup. Ya, komponen psikologis pada kebutuhan ini adalah meliputi kebutuhan akan rasa aman. Jadi kalau kita sudah punya rumah, sudah makanan cukup, kita akan merasa aman. Lanjut Pak. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini kebutuhan bersifat fisiologis, ya. Dan kebutuhan berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui keluarga, teman, kelompok, guru, konselor atau status, ya. Yang ketiga adalah kebutuhan atas kebebasan atau pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, kemudian komponen psikologisnya adalah kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk perasaan aman. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Ya, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat melakukan apa yang disenangi. Makanya kita memilih metode pembelajaran yang bagaimana yang disenangi anak, sehingga dia bisa semangat belajar dan termotivasi, gitu ya. Nah, yang keempat adalah penguasaan. Ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan, ya, untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, dan didengarkan, dan dia memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan ini dia ingin meninggalkan pengaruh, jadi dia berpengaruh terhadap orang lain. Nah, mari Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar itu ada kasus, mari kita analisis kira-kira yang dilakukan anak ini dia untuk memenuhi kebutuhan yang mana, ya. Doni, murid kelas 4 SD, sering mengganggu teman-temannya, ya. Ketika jam istirahat, Doni sering mengambil bekal makanan temannya. Nah, berdasarkan jawaban yang diutarakan oleh Doni, ketika guru bertanya, mari kita tentukan kebutuhan dasar mana yang berusaha dipenuhi oleh Doni. Lanjut Pak. Nah, ketika ditanya oleh Bu Guru atau Pak Guru, Doni menjawab begini, kenapa kamu mengambil makanan temanmu? Saya merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Nomor 1, 2, atau 5? Nomor berapa Pak? Tembak? 5. Nomor 4. Coba kita cek. Coba nomor 4 Pak Eli. Benar atau salah? Salah. Bukan nomor 4. Tadi yang mana? Pak Eli. Nomor berapa Pak? Pak saya nomor 1 katanya. Coba salah. Loh. Coba yang nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 4 tadi sudah salah. Nomor berapa? Nomor 5, coba nomor 5 Pak Eli. Itu nomor 5. Oke. Dia ingin berpuasa. Dia aku ini. Kamu harus nurut sama
saat kita menjalankan tugas, entah di rumah, di sekolah, dan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selanjutnya masih ada 2 materi lagi yang akan disampaikan oleh Bu Indah. Bisa tepuk tangan Bu untuk saya. Bisa dinikmati ungkapannya Bapak Ibu. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya pada kesempatan kali ini sebelumnya mohon izin Bapak Ibu yaitu akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Saya sendiri Dewa Nyoman Intan Kencana Adi, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 2 Banjar. Adapun fasilitator kami adalah Bapak Hermawan Wibisono, kemudian pengajar praktik kami adalah Bapak Kade Agus Apriawan Putra. Adapun materi yang akan saya sampaikan atau saya sharing ke Bapak Ibu pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu tentang restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian yang kedua tentang segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah menangani suatu permasalahan yang dilakukan oleh murid di kelas Bapak Ibu? Mungkin bisa disampaikan masalah apa saja yang biasanya yang terjadi yang Bapak Ibu telah tangani. Siapa mungkin Bapak Ibu bisa ingin menyampaikan? Pak Tember. Permasalahan yang pernah saya tangani yang pernah dialami siswa yaitu terlambat hadir pas pelajaran saya. Seperti apa penanganannya Pak? Baik, terima kasih Ibu. Jadi siswa yang dulu pernah saya tangani, seingat saya karena sekarang sudah tamat, itu saya yang jarang biasanya, artinya ataupun mereka sama sekali belum pernah terlambat. Jadi saya bedakan penanganannya dengan yang sering terlambat. Kalau yang pertama kali terlambat, biasanya saya bertanya tentang kenapa sampai terlambat. Karena itu dia melakukan pelanggaran pertama. Jadi saya belum tahu apa alasan siswa kenapa sampai terlambat. Itu dulu ada siswa yang sering terlambat juga pernah saya tangani karena membantu ibunya membawa dagangan ke pasar. Bahkan dia membantu ibunya itu untuk menggelar dagangannya. Setelah itu dia harus mengantar adiknya ke sekolah, sehingga dengan 2 kegiatan yang dia lakukan menyebabkan kemudian terlambat datang ke sekolah. Akhirnya pada waktu itu saya berikan solusi agar anak tersebut kalau bisa itu mengantar ibunya lebih agak malam, mungkin jam 5, kemudian membantu menggelar dagangannya, kemudian juga mengantar adiknya ke sekolah lebih pagi, sehingga siswa tersebut tidak lagi terlambat, jadi semua bisa berjalan. Atau memang kalau ada orang lain yang bisa mengantar adiknya ke sekolah, biar diantar oleh orang lain. Ya, jadi juga mengantisipasi biar jika juga tidak terlalu payah, sehingga kemungkinan hal yang negatif bisa terjadi karena payah, mungkin bisa nabrak orang atau tidak konsentrasi. Nah, setelah itu saya berikan pemahaman bahwa sekolah itu yang utama, sehingga setelah itu siswa tersebut tidak lagi terlambat. Jadi mungkin sudah bisa memanajemen waktunya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Tender yang luar biasa sekali
terkait dengan penanganan siswa. Nah, apakah yang dilakukan oleh Pak Tember itu berada di posisi kontrol guru sebagai apa? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Eli yaitu tentang restitusi. Jadi restitusi itu merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tujuan dari restitusi yaitu merupakan tawaran dan bukan merupakan paksaan. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercayai, dan selanjutnya adalah fokus pada solusi. Nah, ciri-ciri restitusi juga sudah disampaikan oleh Pak Eli secara detail, jadi hanya mengingat kembali. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang ketiga, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian restitusi bertujuan untuk memperbaiki hubungan. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu restitusi memberikan penguatan. Kemudian restitusi memberikan amaran bukan paksaan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam penyelesaian suatu masalah yang dilakukan oleh murid. Kemudian restitusi berfokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, menurut Dean Gosen dari dalam bukunya yaitu Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah telah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, apa saja 5 posisi kontrol tersebut sebagai seorang guru? Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Keempat adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, apa yang telah disampaikan oleh Pak Tember itu kita akan ulas. Pak Tember sudah berada di posisi kontrol yang mana? Nah, penjelasan masing-masing dari 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, biasanya metode posisi kontrol guru sebagai penghukum ini adalah metode lama yang digunakan oleh guru-guru atau pendidikan pada zaman dulu yang belum mengenal tentang restitusi. Jadi, ketika murid melakukan kesalahan, guru hanya memiliki satu cara yaitu memberikan hukuman yang akan bermaksud atau bertujuan agar murid memiliki efek jerah. Jadi di sini adanya penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan juga bisa menggunakan hukuman secara verbal. Jadi posisi kontrol guru sebagai penghukum tidak hanya dalam fisik namun juga secara verbal. Kalau fisik yang sudah kita kenal itu contohnya adalah seperti menyuruh murid lari keliling lapangan, kemudian juga hormat bendera, push up, kemudian jongkok bangun, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pun indikator dari posisi kontrol guru sebagai penghukum secara verbal. Itu yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Kemudian yang ketiga, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat
merasa bersalah. Nah, biasanya guru yang berada di posisi kontrol seperti ini akan memiliki nada suara yang lebih lembut, rendah, sehingga akan membuat keheningan pada murid dan merasa murid melakukan atau merasa bersalah. Nah, apa saja indikatornya? Yang pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian yang kedua, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu. Kemudian yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, jadi itulah indikator kata-kata yang bisa digunakan, yaitu guru pada posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Nah, kata-katanya atau indikatornya yaitu yang pertama, ayo bantulah demi bapak atau ibu ya. Yang kedua, ayo ingat, kamu ingat tidak bantuan bapak selama ini? Kemudian yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak bantu bereskan. Nah, jadi posisi guru sebagai teman ini lebih mudah memaafkan tanpa ada tidak lanjut. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, guru langsung memaafkan begitu saja dan mengatakan jangan diulangi kembali. Nah, negatifnya guru berada di posisi kontrol sebagai teman adalah murid akan merasa terlindungi dan merasa bahwa guru selama ini selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan tanpa adanya tindak lanjut ataupun kesadaran dari murid tersebut. Nah, efek negatifnya adalah ketika guru tidak bisa membantu si murid ini pada suatu saat nanti, maka muridnya akan merasa bahwa guru ini tidak mau membantu saya lagi. Jadi ada rasa dendam di dalam murid ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi posisi guru sebagai pemantau ini yaitu berdasarkan pada peraturan-peraturan, tata tertib, konsekuensi, catatan, data-data. Jadi ketika guru berada di posisi kontrol sebagai pemantau, guru itu akan lebih cenderung berdasarkan data-data atau catatan-catatan, aturan-aturan tata tertib, kemudian juga konsekuensi, keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, contohnya yaitu peraturannya apa. Kemudian yang kedua,
kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, jadi di sana ada nada yang sedikit rendah, kemudian ada kata-kata yang membuat secara tidak langsung adanya suasana keheningan, dan itu akan membuat si anak merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Yang kedua, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa. Selanjutnya, lain kali jangan sampai terulang lagi ya. Ya sudah, kembali ke kelas sana. Nah, jadi di sini adalah tidak adanya hal atau penyadaran yang dilakukan oleh guru, namun memaafkannya kemudian tanpa ada tindak lanjutnya. Yang keempat adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa. Kemudian yang kedua, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi di sini ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh murid ketika murid melakukan kesalahan, yaitu tidak menggunakan atribut. Contoh lainnya, misalnya murid terlambat datang ke kelas selama 15 menit. Nah, ketika guru berada di posisi kontrol sebagai pemantau, maka guru akan menyampaikan, kamu tahu konsekuensinya apa? Ketika kamu terlambat datang 15 menit, maka konsekuensinya adalah kamu tertinggal pelajaran selama 15 menit. Kemudian silakan kamu mengerjakan tugas sehingga terpotong jam istirahatmu. Jadi seperti itu. Jadi ada konsekuensi yang dilakukannya. Beda dengan penghukum. Kalau penghukum, silakan naik keliling lapangan 3 kali atau silakan kamu push up. Nah, tapi kalau posisi guru sebagai pemantau lebih kepada konsekuensi dan peraturan. Kemudian yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi menanyakan, murid ini tahu tidak kesalahannya apa? Tahu tidak dia melakukan kesalahan? Kemudian yang kedua, apa keyakinan sekolah kita? Kemudian nilai-nilai apa dari keyakinan tersebut yang dilanggar? Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu saya minta untuk menjawab, tapi menjawabnya menggunakan sticky note ini yang akan saya bagikan. Silakan Bapak Ibu tulis jawabannya di kertas sticky note. Kemudian setelah hitungan ketiga, Bapak Ibu silakan angkat kertasnya, tunjukkan jawaban Bapak Ibu. Soal yang pertama, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Silakan Bapak Ibu tulis jawaban Bapak Ibu. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Bagaimana? Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah? 1, 2, 3. Silakan angkat jawaban Bapak Ibu semuanya tinggi-tinggi. Baik, saya akan cek. Pak Budiasa sebagai pemantau, Pak Kartiasa sebagai pembuat merasa bersalah. Belum. Bu Bella pembuat merasa bersalah, Bu Aryani pembuat rasa bersalah, Bu Adi pembuat rasa bersalah, Bu Dwi merasa membuat orang bersalah. Oke, kita cek kesimpulannya Bapak Ibu. Apakah benar jawaban Bapak Ibu? Iya, benar. Pembuat merasa bersalah. Tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, pertanyaan yang kedua. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah melakukan hal baik, sekarang keliling lapangan 3 kali. Kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Oke, Pak Budiasa sudah sebagai penghukum, Pak Dewa sebagai penghukum, Bu Bella penghukum. Oke, kita cek silakan
bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Bocor lagi. Bagaimana? Sudah Bapak Ibu? 1, 2, 3. Sebagai manajer kelompok sini sebagai manajer, Bu Sri manajer, Bu Adi sebagai pemantau. Oke, kita cek sebagai apakah? Bu Nur sebagai manajer. Yang benarnya banyak nanti dapat door prize ya. Oke, lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu sekali ini saja. Jika sudah, 1, 2, 3, silakan diangkat Bapak Ibu. Sebagai teman, sebagai teman, sebagai teman, sebagai teman. Oke, kita cek. Silakan dulu dicek. Ya, sebagai teman. Oke, lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu tahu konsekuensi yang dilakukan jika terlambat masuk ke kelas? Ayo kira-kira apa ya? Bapak Ibu jangan nyontek ya. Nanti kalau nyontek door prize dibagi 2. Nyontek. Oke, silakan Bapak Ibu diangkat 1, 2, 3. Sebagai bangku sini. Oke, sebagai pemantau, bangku sini sebagai pemantau. Coba dicek dulu. Iya, betul sekali sebagai pemantau. Luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Iya, sudah selesai ya. Betul, pertanyaannya sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu apakah pernah mendengar tentang segitiga restitusi? Biasanya Pak Budiasa pernah dengar? Tadi, baru tadi yang mendengarkan segitiga restitusi. Tapi kata segitiganya udah biasa ya Pak ya? Kata segitiganya udah biasa. Oke, Bu Nur, apa sih segitiga restitusi itu? Iya, jadi segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu adalah merupakan tahapan dialog untuk sebagai guru dalam menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan oleh murid. Nah, apa saja itu? Lanjut Bu Nur. Yang pertama yaitu ada tahapan dialog menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu apa saja? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggeser identitas dari yang gagal menjadi ke identitas yang sukses. Nah, tahap selanjutnya ketika sementara menstabilkan identitas sudah dilakukan, tahap selanjutnya adalah dialog tentang validasi tindakan yang salah. Nah, apa itu? Yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jadi suatu kebutuhan itu sudah dijelaskan ada 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang terakhir yaitu mengenali dan mengakui kebutuhan dan akan memperbaiki kebutuhan. Nah, yang terakhir itu adalah tahap menanyakan keyakinan, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, itulah yang disebut sebagai tahapan dialog segitiga
segitiga restitusi. Selanjutnya, yang pertama yaitu dialog tahapan menstabilkan identitas yang berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Apa saja indikatornya? Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu di sini tertarik untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Untuk selanjutnya, yaitu tahap dialog, yaitu validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, indikatornya apa saja? Yang pertama, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa menggali apakah si murid ini memiliki atau pemikiran atau keinginan untuk melakukan suatu hal yang lebih jauh dari ini. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian selanjutnya, yaitu tahapan dialog yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini berdasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi secara intrinsik. Indikatornya apa saja? Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama. Kemudian yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh penerapan praktik penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama dengan murid. Untuk kasus yang pertama, pada saat jam istirahat, Yola terlihat asyik minum es teh poci dan snack di depan perpustakaan sekolah. Yola lantas membuang gelas plastik bekas es teh poci dan bekas buku snack di halaman sekolah, padahal banyak tempat sampah yang tersedia di sekolah. Nah, seperti apa praktik dialog segitiga restitusi? Silakan disimak. Nilai kamu
Baik, itulah untuk tahapan segitiga restitusi tentang kasus yang pertama. Selanjutnya yaitu kasus yang kedua. Pada saat pelajaran matematika peminatan di kelas 11 MIPA 3 yang diajar oleh Ibu Intan, saat itu Bu Intan meminta izin untuk meninggalkan kelas karena menghadiri rapat di kantor. Bu Intan telah memberikan tugas pada murid kelas 11 MIPA 3 untuk menyelesaikan LKPD tentang materi polinomial yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Saat murid-murid mengerjakan tugas, ada satu orang murid laki-laki bernama Ray bermain bola di dalam ruang kelas. Seketika, ruang kelas menjadi gaduh dengan suara lemparan bola. Murid yang lain pun merasa terganggu dengan ulah Ray. Seketika, lemparan bola pun mengenai tangan salah satu murid bernama Eklesia. Eklesia pun berteriak marah dan melemparkan kembali bola ke arah Ray sehingga mengenai punggung Ray. Mereka berdua menjadi cekcok, saling saut-sautan. Kelas pun semakin gaduh. Setelah Bu Intan kembali ke kelas, Bu Intan mendapat laporan dari Eklesia bahwa saat ditinggal tadi, Ray bermain bola di dalam kelas hingga mengenai dirinya dan menyebabkan kegaduhan di kelas. Bu Intan kemudian memanggil Ray dan Eklesia untuk memberikan klarifikasi kejadian tersebut. Nah, bagaimanakah dialog segitiga restitusi? Mari kita simak bersama. Bagaimana yang terjadi? Apa ada yang saya dahulu? Tadi kan saya lebih menjelaskan tugasnya masing-masing. Terus saya lagi ngerjain tugas, tiba-tiba saya berbeda, saya mengajarkan. Terus dia masih dekat kelas, terus ya udah saya tenang. Tapi tidak ada masalah. Nggak ada Tuhan yang masalah. Oke, mari kalau lanjutkan saya untuk kita berikan ini sama-sama terus dari iya betul silakan. Jadi begini, Ibu ingin berbincang dengan kalian berdua. Tadi saya sedang melaporkan kepada Ibu pada saat yang pelajaran tadi, apakah betul Ray main bola di dalam kelas dan mengenai tangannya Eklesia? Apa betul deh? Eklesia juga berteriak marah-marah pada saya itu dan juga melempar bola ke Eklesia. Ya, ada yang nanti juga perlu bisa melakukan Ya, saya bisa saja berteriak marah-marah. Ya, terus kenapa memainkan bolanya ke Eklesia? Jadi, Ibu menggunakan ini untuk mencari apa yang salah, apa yang benar. Jadi, maksud Ibu saya adalah kita bersama-sama mencari solusi dari kontroversi. Eklesia, belajar manusia itu melakukan kesalahan. Sebagai manusia, apakah ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tetapi, ketika kita melakukan kesalahan, konsekuensinya adalah kita dapat memperbaiki kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya. Paham? Nah, oke. Apakah kamu tahu kalau bermain bola itu pasti ada pelajaran apa? Ada saja kalau ada. Dan pelajarannya di dalam kelas itu di luar sana ya, kalau berarti dia adalah boleh bermain bola. Apakah kamu kalau tidak bermain bola di dalam kelas? Jika begitu, apakah kamu tahu perbuatan yang kamu lakukan kali itu salah? Kemudian, Eklesia, apakah kamu mendapat perbuatan Ray adalah hal yang tepat? Eklesia, setiap orang mempunyai emosi, baik itu senang, sedih, bahkan marah juga. Pasti ada alasannya, yaitu ketika Ray mencoba ada alasannya, kan? Nah, tetapi apapun itu alasannya, perbuatan yang dilakukan adalah hal yang salah. Karena Ray
dari negara itu paham apa yang kamu lakukan. Untung tadi kamu tidak menjawab ya. Ya, benar. Nanti kamu ingin mengeluarkan kesalahan yang kamu lakukan. Tapi tentu saja kamu mungkin tidak melakukan tindakan yang lebih dari itu. Apa yang telah kamu lakukan tadi, kamu merasa berbeda. Apakah kalian mengingat di awal pertemuan kali kita bersama-sama membuat keyakinan? Ingat tidak? Tadi pagi sama dan ibu kamu bermain dan mengenai anak Asia. Kemudian mendorong juga menjadi gaul. Sekarang bertanya, keyakinan apa yang kamu lakukan? Ketika kita tidak bisa menghargai orang lain, karena hanya kita membutuhkan orang lain, yaitu orang lain akan menjadi lemah. Kemudian, kira-kira keyakinan apa yang kamu dilanggar? Ya betul, apa yang dilanggar dari kesehatan. Dan sama manusia itu sama Nah itulah tadi praktik dari dialog segitiga restitusi yang saya praktikkan bersama murid. Nah selanjutnya untuk kegiatan yang terakhir yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai akom atau sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Untuk agenda selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik Bapak Ibu, begitu tadi penyampaian
materi budaya positif. Sebelum kita akhiri, mungkin kita perlu adakan diskusi sebentar. Untuk Bapak Ibu kami buka 1 sampai 2 pertanyaan saja. Mungkin yang gampang-gampang saja Bapak Ibu, biar kami gampang juga menjawabnya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak, kami tutup. Sudah pas? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi penyampaian materi tentang budaya positif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada juga restitusi, ada 3 motivasi, ada keyakinan kelas dan sebagainya. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat bagi Bapak Ibu, sehingga kedepannya mari kita bersama-sama untuk menerapkan di sekolah yang kita cintai bersama. Saya akhiri diseminasi kali ini dengan Parabel Santi. Om Santi 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 Om.